Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriara Munangan. Saya dari Kota Parangsidempuan yang terletak di salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dan saya sekarang mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di Sumatera Utara. Kalau mau tahu informasi tentang saya ya teman-teman, boleh kalian follow IG saya itu Febriaria Monangan atau Febri_Ari_26. Di sini saya akan menceritakan sebuah podcast atau cerita-cerita yang dari kawan-kawan. Dan ini adalah salah satu kiriman dari seseorang yang ingin dibacakan ceritanya atau ya cerita kisah hidupnya lah. Oke, langsung saja kita ceritakan kisah ya. Oke, cerita podcastku. Halo, perkenalkan saya TL, nama samaran. Saya adalah seorang wanita yang tinggal di Kota Bogor. Pertama, saya akan bercerita tentang penerbangan saya ke Kota Sumatera Utara dengan bertujuan melanjutkan kuliah saya di sini. Oke, saya luruskan dulu. Maksud dia ini adalah dia akan melakukan penerbangan ke kota yang ada di salah satu Sumatera Utara. Oke, kita lanjutkan. Tepatnya tahun 2015 saya sudah tiba di Sumatera Utara dan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di salah satu universitas swasta. Saya mulai berteman dengan orang yang mungkin beragam logat bahasa dan nada suaranya. Awalnya saya heran dengan mereka yang aneh berbahasa Indonesia sambil ketawa. Tiba masuk di tahun 2016, saya merasa ingin pulang ke Kota Bogor dengan tidak nyaman dan bosan tinggal di Sumatera Utara ini. Hari demi hari saya pun selalu merasa tidak nyaman atau tidak berdaya dengan ingin pulang. Akhirnya libur panjang pun tiba, saya pun bersiap pulang ke Bogor. Katanya. Balik ke Kota Bogor yang aku cinta dan tempat kelahiranku dan tempat aku besar. Saya bahagia banget karena bisa berkumpul dengan teman-temanku dan berkumpul dengan keluargaku. Lama sudah saya berlibur di Kota Bogor dan waktunya saya untuk pergi ke Sumatera Utara lagi dan melanjutkan kuliah saya lagi. Oke, lanjut yuk ke cerita-cintaku. Ada cerita cintaku nih. Masuk di tahun 2017, tempatnya bulan Mei, kampus saya sedang mengadakan perlombaan basket antar fakultas dan saya salah satu panitianya. Perlombaan pun berlangsung pada beberapa hari kemudian dan ada seorang pria yang berkumpul bersama teman-temannya di komplotan Fakultas Hukum, dan saya mengenal salah satu dari mereka karena salah satunya adalah kuliah di universitasku atau di kampusnya. Pada akhirnya ada junior yang saya kenal semua komplotan itu dan berinisial Duma. Duma ditegur salah satu komplotan yang berinisial FA atau cowok yang didekatinya. Oke. Hal terakhir pun tiba, di mana saya tidak sama sekali mengikuti foto bersama bareng mereka. Nah, ternyata ada seseorang pria yang diam-diam mencari dia. Oke. Beberapa jam kemudian ponselku berdering. Ternyata Doma menghubungi saya bahwa ada seseorang yang ingin kenal dengan saya. Doma juga berbicara kepada saya bahwa seseorang ini baik dan saya tidak boleh cuek melayaninya. Dan saya berkata, baiklah, aku tidak akan cuek dan tidak akan sombong gitu ya kan. Ring ponsel pun saya berbunyi dan saya dengan lancarnya langsung bahwa ini ada orang yang Duma bilang
seseorang ini bersinar FA yang tadi bilang, itu seseorang yang dia sukai atau sekarang menjadi pacarnya. Hari demi hari berlalu, saya dan FA pun selalu bertukar cerita setiap hari. Selalu ada kabar dari FA. Singkat cerita, kedekatan kian terasa. Setiap hari kami tidak pernah absen bertukar cerita. Hingga pada suatu ketika FA mengajak saya ke tempat makan, dan di mana hanya ada saya dan FA. Detak jantungku pun merasa tidak ada karuan, entah kenapa dengan ini. Hening seketika, musik diiringi musik. Akhirnya FA mengungkapkan perasaannya. Awalnya sih saya hanya menganggap FA sedang bercanda, tapi ternyata tidak. FA benar-benar serius mengungkapkan isi hatinya. Saya pun memutuskan untuk menjalani hubungan asmara dengan FA. FA adalah seorang pria yang baik, sederhana, dan selalu ada saatnya saya membutuhkan. FA bukan pria yang pandai menyenangkan hati saya dan berkata-kata mesra. Bukan pula pria penuh kejutan yang suka memberi bunga atau hadiah sebagai tanda cinta. Hari demi hari berlalu, saya dan FA pun selalu bertukar cerita setiap hari. Menit, detik, selalu ada kabar dari FA. Jujur, saya sangat merasa senang karena setelah 2 tahun berlalu, akhirnya saya menemukan seorang yang benar-benar peduli kepada saya. Tidak lama, beberapa hari itu FA pergi ke kota Medan maksud saya, maaf, demi meneruskan kuliahnya. Saya merasakan kesepian meski di tengah kebanyakan teman. Mungkin ini hanya perasaan saya saja, karena beberapa minggu terakhir itu FA selalu menemani saya kemanapun saya pergi. TL dan FA pun menjalani hubungan dengan LDR. Hari demi hari pun gejolak rindu tak tertahankan. Rasanya ingin bertemu, tapi itu tidak mungkin. Kita bertemu, astagfirullah. Oke, tadi ada gangguan sedikit, maaf kawan-kawan. Kita lanjutkan. Hari demi hari pun gejolak rindu tidak tertahankan. Rasanya ingin bertemu, tapi semua itu tidak mungkin. Kita bertemu hanya saat libur panjang. Disitulah FA pulang sampai akhirnya kita dipertemukan kembali. FA tidak pernah absen membuat ponselnya saya berdering, jadi wajar saya tidak jika saya merasa ada berbeda saat ponsel saya hening. Tanpa ucapan selamat tidur darinya dan tanpa cerita-cerita konyol yang baginya bisa membuatku tertawa. Itu pikir saya. Malam itu saya merasa sangat konyol. Malam itu saya merasa sangat ingin tahu kabarnya. Malam itu juga saya mengirimkan pesan singkat terlebih dahulu padanya. Akhirnya saya menunggu kabar sampai hari pun sudah siang. FA tidak mengabari saya. Beberapa menit kemudian ponsel saya berdering. Yes, FA membalas kabar saya. Entah mengapa saya merasa begitu bahagia. Ternyata tiba-tiba FA ada di hadapan saya. Sungguh Allah Maha Kuasa membalikan hati manusia. Cerita sampai situ aja. Berarti cerita ini berepisode guys. Nanti dia janji sih dia akan menceritakan lagi ceritanya dan bagi sambungan ceritanya. Jika kalian penasaran dengan cerita ini, kalian ikuti aja podcast saya. Mungkin setiap hari atau beberapa hari ke depan saya akan membacakan ceritanya kembali, dan mungkin lebih baik lagi dengan membacakan cerita saya. Mungkin karena ini podcast pertama saya, agak beli begitu ya kan guys. Oke, segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.